Bapak mungkin bisa dijelaskan ini dulu ceritanya gimana sih Pak bisa bikin sesuatu karya dari selumpring bambu ya Pak ya tadi? Oh iya. Pak? Itu ceritanya gimana Pak? Ya, jadi kalau awal mula itu saya mulai itu kan 2019. Kita melihat bahwasanya potensi daripada sumber daya alam di Indonesia itu kan sangat banyak sekali. Tapi apalah artinya sebuah potensi yang banyak ketika tidak ada sumber daya manusia. Oleh karena itu kita melihat selumpring ini banyak sekali berserakan di mana-mana, bahkan sampai ibarat kata dianggap sampah. Yang lebih mirisnya lagi, bahkan selumpring itu jarang diketahui, namanya saja banyak orang yang tidak tahu. Gitu. Nah, kita mencoba ingin apa yang bisa kita manfaatkan dari selumpring ini. Akhirnya karena memang basicnya dari sebelumnya saya memang juga dilukis ya, jadi saya menggunakan selumpring ini sebagai media lukis. Akhirnya ya tercipta wayang selumpring dan juga wajah, itu yang saya buat Mas. Dari segi bisnis Pak, apakah ini cukup menjanjikan mungkin? Kalau segi bisnis sebetulnya saat ini kita itu kan pemerintah kita khususnya itu kan sedang benar-benar menggalakkan pertama kreativitas, yang kedua pemanfaatan sumber daya alam. Nah, kita punya prinsip bagaimana kita itu memanfaatkan sumber daya alam tanpa harus merusak alam. Ya kan? Lah, ini yang kita gunakan dengan limbah-limbahnya saja. Karena ketika semua orang berburu tentang sumber daya alamnya, nah nanti anak cucu kita, karena mereka juga butuh sumber daya alam. Iya. Kita harus melestarikan itu. Nah, kalau dari segi ini harapan saya tetap optimis bahwasanya ini sebuah peluang besar. Ya. Tidak hanya selumpring tapi juga semua limbah. Ya, itu. Nah, kalau kendala di pemasaran ataupun apapun itu memang saat ini kayak gini. Tadi saya matur bahwasanya selumpring ini bahkan namanya saja orang biasa lihat tapi namanya saja nggak ngerti itu apa. Nah, berarti sebelum kita memperkenalkan tentang produk yang kita hasilkan, kita itu harus memperkenalkan bahan. Karena ketika orang melihat seperti ini, orang akan mengira itu cuma dua. Satu, kulit, dua, kardus. Nah, berarti kita harus ngomong ini dari selumpring. Nah, orang pasti akan bertanya, selumpring itu apa? Nah, di sini berarti kita mengedukasi tentang selumpring dulu. Nah, inilah tantangannya di sini. Jadi saat ini saya belum masuk fase ke penjualan, gitu. tapi masuk fase pengenalan. Dan memang alhamdulillah untuk wayang selumpring saya sudah hak cipta patenkan. Untuk wayang selumpring. Harapannya wayang selumpring ini bisa menjadi ikon, khususnya untuk wilayah Solo. Sejauh ini kalau respon dari para pecinta karya seni mungkin ya Pak ya, itu bagaimana Pak? Misalkan ada mereka yang mau membeli gitu, gimana Pak? Bisa. Kalau responsif selama ini, alhamdulillah sampai detik ini saya belum ada komplain apapun. Satu, yang kedua, kalaupun misalnya mau pesan, bisa misalnya untuk karakter wayang ataupun wajah bisa. Kalau wajah tinggal kirim foto, kalau karakter wayang tinggal bilang karakternya apa, seperti itu. Tapi yang jelas ketika pameran itu untuk saat ini banyakkan itu saya pribadi itu harus menjelaskan dulu, mengedukasi terhadap masyarakat bahwasannya ini dari limbah, ini dari ini, itu yang kami lakukan saat ini. Jadi kemungkinan untuk promosi tentang mengedukasi bahan itu mungkin butuh agak lama waktunya. Kalau untuk proses pengerjaannya Pak, kalau pesan gitu tadi berapa lama? Antara 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari. Ya. Untuk harganya Pak mungkin? Untuk harganya saya biasa kalau misalnya satu bingkai ini sudah sama bingkainya, ukuran segini, saya jual 500.000. 500. Itu yang wayang ya Pak ya? Wayang ataupun wajah. Oh gitu, sama saja. Ya. Paling jauh dari mana Pak yang pesan Pak? Sampai luar Jawa sudah. Luar Jawa sudah ya. Banyak.
Kira-kira sebulan Pak bisa dapat pesanan berapa atau bisa buat berapa banyak? Satu bulan ya kalau misalnya 3-4 hari, kalau misalnya cuma satu orang itu satu bulan ya paling dapat 10 lah maksimalnya.